Selamat pagi, salam hebat dan bahagia calon Bapak Ibu guru semua. Selamat datang di video kami. Pada video ini kami dari kelompok SD Kebun Baru 4 ingin menyampaikan narasi literasi berdasarkan pengalaman dan wawasan atau pengetahuan yang telah dipelajari. Kelompok kami juga akan mengungkapkan harapan ketika nanti berkontribusi di dunia pembudayaan literasi. Langsung saja, mari kita simak videonya. Melanjutkan, perkenalkan, nama saya Faiza Nur Amalia Putri dengan NIM 124-201-504 akan membagikan pengalaman wawasan dan literasi saya kepada teman-teman. Nah, membaca, menulis, dan menggemar adalah merupakan kegiatan yang telah menjadi kegemaran saya hingga saat ini. Minat terhadap membaca mulai tumbuh sejak saya SD. Awalnya, buku yang saya baca hanya bacaan ringan saja, seperti komik Shinchan, Conan, dan lain-lain. Nah, sejak saat itu, saya sangat menyukai animasi. Nah, untuk mengasah keterampilan saya, yaitu menggambar dan menggunakan teknologi untuk mendesain, hal ini sangat berpengaruh besar ketika saya kuliah dan mengajar materi pada anak-anak dengan cara menggabungkan animasi dan media pembelajaran agar menjadi interaktif dan menyenangkan. Minat membaca buku tumbuh mulai ketika MTS dan SMP. Nah, buku-buku fiksi yang menjadi favorit saya saat itu tidak lepas dari pengaruh lingkungan keluarga saya, terutama ibu saya. Karena ibu saya memiliki kebiasaan membaca dan mengoleksi berbagai jenis buku seperti buku novel, novel genre Islami, novel barat, puisi, serta sejarah Islam. Nah, oleh karena itu saya juga memiliki koleksi buku dan milik ibu saya itu semakin menumbuhkan minat saya untuk membaca di rumah ketika liburan sekolah. Nah, salah satu karya fiksi yang pertama kali saya baca adalah novel Islam, yaitu Lima Menara, karya Ahmad Fuadi. Lalu ketika MTS, saya juga sering mengunjungi perpustakaan di pesantren setiap hari Jumat. Ketika hari libur, saya juga bersama teman-teman meminjam dan membaca buku di kamar. Lalu setelah 2 tahun kuliah, jurusan ini kemudian merubah saya untuk terus meningkatkan kemampuan literasi saya. Karena saya berasal dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sekarang diubah menjadi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di angkatan saya membutuhkan kemampuan menulis. Nah, jadi saya dipercaya oleh teman-teman dan dosen saya untuk menulis dan mengadaptasi naskah drama untuk dipentaskan. Literasi ini juga membantu saya menjadi editor dalam proyek pembuatan buku antologi cerpen seangkatan Prodi Bahasa Indonesia. Lalu yang akhirnya bukunya dapat dijual. Nah, proyek ini juga memberikan tantangan terbaru bagi saya karena untuk belajar tentang dunia editing, desain, dan memperluas pengetahuan serta pengalaman saya. Selama saya kuliah, saya juga banyak membantu dosen saya untuk mengerjakan tugas dan penelitian. Pada semester kedua, saya untuk pertama kalinya dimintai untuk membantu dosen saya melakukan penelitian bersama, yaitu tentang jurnal artikel yang dapat dipublish di UIN Malang, di UM Malang. Nah, tidak berhenti dari situ, saya juga diminta beberapa dosen dan guru-guru SD di beberapa kota di Jombang untuk bekerja sama selama proyek penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, pengalaman ini juga membuat saya mendapatkan hibah dari Kemendikbud dan dalam program KBMI atau Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Jadi saat skripsi, saat itu saya tidak mengeluarkan biaya karena selama prosesnya honor yang saya terima itu dapat saya gunakan untuk penelitian. Nah, saya merasa bahwa kegemaran membaca, menulis, dan keterampilan untuk menggunakan teknologi dalam literasi ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah terjun ke masyarakat pun, keterampilan ini juga sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan seperti menulis proposal, menyusun jurnal, menjadi MC di acara-acara di masyarakat, dan juga hal yang lain sebagainya. Nah, hingga saat ini saya terus untuk mengembangkan kebiasaan membaca, terutama dalam aplikasi online yang menyediakan berbagai buku.
baik novel terjemahan atau buku non-fiksi untuk tugas-tugas. Kecintaan saya terhadap buku ini memberikan perspektif yang luas dalam mengamati berbagai permasalahan di kehidupan. Sekian, terima kasih. Berikut pengalaman yang dapat saya sampaikan. Pengalaman bertemu dengan orang-orang pintar membuat saya semakin menyadari manfaat literasi untuk masa depan dalam karir atau kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, saya saat di rumah mengajak anak-anak sekitar rumah untuk mencoba ikut membaca buku yang saya pinjam atau yang saya punya. Sesekali saya juga menceritakan kembali isi buku yang pernah saya baca atau sebaliknya, yaitu saya bertanya pada anak-anak sekitar rumah saya mengenai buku apa yang pernah mereka baca dan bagaimana isi buku tersebut. Meskipun kegiatannya singkat dan sederhana, namun kami dapat saling bertukar pikiran untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mengolah informasi. Sebagai calon guru dan bagian dari masyarakat, tentu saja saya berharap dapat menciptakan ruang literasi dengan kegiatan mendongeng interaktif atau membaca buku menarik yang dapat menjadi wadah setiap individu untuk berbagi wawasan, belajar bersama, dan memperluas cara berpikir kritis. Selain itu, dapat membimbing masyarakat untuk bijak memanfaatkan teknologi dalam mencari dan menyaring informasi. Saya percaya bahwa langkah-langkah kecil seperti memperkenalkan satu buku kepada seseorang dapat memberikan dampak besar dalam kebiasaan literasi yang positif. Bersama-sama kita dapat membudayakan literasi yang lebih kuat dan secara keberlanjutan. Perkenalkan, saya Hini Fatmawati dengan NIM 124201514. Saya ingin menyampaikan narasi literasi sesuai dengan tema yang sudah ditentukan sebelumnya, teman-teman. Perjalanan saya terhadap literasi dimulai sejak bapak dan ibu saya memperlihatkan gambar dengan tulisan sederhana, membelikan poster nama-nama buah, hewan, dan pekerjaan yang ditempel di dinding rumah. Meskipun bapak dan ibu saya tidak berpendidikan tinggi, namun kesadaran untuk memberikan saya pendidikan yang baik telah berhasil membawa saya pada titik ini. Dari usaha sederhana tersebut yang dilakukan oleh orang tua saya, menyebabkan minat membaca dan menulis mulai tumbuh. Saat MTS hingga SMA, setiap hari Jumat atau Sabtu setelah pulang sekolah, saya berjalan ke perpustakaan daerah untuk meminjam novel atau komik untuk dibaca di rumah atau sekolah. Ketertarikan terhadap literasi saya bawa hingga bangku kuliah. Saya cukup banyak membaca buku atau jurnal untuk menyusun skripsi. Selain itu, saya diajak salah satu dosen saya untuk berkolaborasi mengikuti seminar jurnal. Dalam proses penyusunannya, saya mendapat banyak bimbingan bagaimana mengolah informasi menjadi tulisan dan motivasi untuk terus menulis. Pengalaman bertemu dengan orang-orang pintar membuat saya semakin menyadari manfaat literasi untuk masa depan dalam karir atau kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, saya saat di rumah mengajak anak-anak sekitar rumah untuk mencoba ikut membaca buku yang saya pinjam atau yang saya punya. Sesekali saya juga menceritakan kembali isi buku yang pernah saya baca atau sebaliknya, yaitu saya bertanya pada anak-anak sekitar rumah saya mengenai buku apa yang pernah mereka baca dan bagaimana isi buku tersebut. Meskipun kegiatannya singkat dan sederhana, namun kami dapat saling bertukar pikiran untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan mengolah informasi. Sebagai calon guru dan bagian dari masyarakat, tentu saja saya berharap dapat menciptakan ruang literasi dengan kegiatan mendongeng interaktif atau membaca buku menarik yang dapat menjadi wadah setiap individu untuk berbagi wawasan, belajar bersama, dan memperluas cara berpikir kritis. Selain itu, dapat membimbing masyarakat untuk bijak memanfaatkan teknologi dalam mencari dan menyaring informasi. Saya percaya bahwa langkah-langkah kecil seperti memperkenalkan satu buku kepada seseorang dapat memberikan dampak besar dalam kebiasaan literasi yang positif. Bersama-sama kita dapat membudayakan literasi yang lebih kuat dan secara keberlanjutan.
Saya Husna Sumi Untari dengan NIM 124201509. Di sini saya akan menceritakan pengalaman atau wawasan literasi saya. Pengalaman membaca dan menulis saya dimulai sejak saya berusia 5 tahun. Orang tua saya mulai memperkenalkan saya untuk membaca. Ibu saya membuat kartu huruf dan memperkenalkan tiap hurufnya dengan penuh kesabaran. Beliau mencontohkan terlebih dahulu dengan cara mengeja hurufnya dan menuliskan jenis huruf yang disebutkan tadi agar kita lebih mengingat huruf yang sudah diajarkan. Selain menggunakan kartu huruf, orang tua saya memperkenalkan anaknya menulis dan membaca dengan mempelajari buku Bacalah. Setelah kita sudah dapat mengeja, orang tua saya mulai memberikan buku cerita atau komik untuk melatih kita membaca. Selain orang tua, guru PAUD saya juga ikut berperan dalam mengajari baca tulis. Guru di sekolah mengajarkan fonik atau suara huruf, kosakata dasar, serta keterampilan membaca dan menulis secara lengkap. Guru juga menggunakan media yang disediakan agar kita dapat belajar dengan teman lain. Kegiatan ini dapat dilakukan secara mandiri maupun berkelompok. Selain itu, guru juga mengajari siswa untuk menulis dan menggambar serta mewarnai untuk mengembangkan keterampilan motorik anak agar kemampuan menulis anak dapat lebih berkembang. Saat saya duduk di bangku sekolah dasar, guru saya membuat pojok baca yang diletakkan di pojok kelas. Dalam pojok baca tersebut, guru menyediakan buku-buku yang beragam, mulai dari komik, cerpen, novel, cerita rakyat, majalah, dan masih banyak lagi. Saat saya duduk di bangku SMP tempat saya bersekolah menyediakan perpustakaan yang sangat nyaman disertai dengan buku-buku yang lengkap. Siswa dapat membaca buku di perpustakaan serta dapat membawa buku tersebut untuk dibawa pulang. Buku yang dapat dipinjam pun tidak hanya buku teks untuk materi saja, tapi banyak buku lain juga seperti novel, komik, cerpen, majalah, dan lain-lain. Selain terdapat perpustakaan yang dapat membantu meningkatkan literasi, ada juga buletin sekolah. Buletin sekolah tersebut merupakan kumpulan hasil tulisan siswa yang ikut berpartisipasi dalam pembuatannya. Buletin diterbitkan setiap 1 bulan sekali dan dalam buletin tersebut terdapat puisi, cerpen, prestasi siswa, profil siswa berprestasi, quotes, nasihat, keagamaan, dan masih banyak lagi. Setelah beranjak kuliah, kegiatan literasi tidak hanya didapat dari kegiatan membaca buku saja. Kegiatan literasi juga dapat dilakukan dengan membaca jurnal, serta dapat pula dilakukan dengan menonton video. Banyak video-video edukasi dan video yang bermanfaat yang dapat kita tonton di YouTube. Selain YouTube, kita juga dapat menggunakan teknologi lain untuk dapat berliterasi. Aplikasi tersebut diantaranya ada Webtoon, ada Wattpad, Duolingo, Photomath, dan masih banyak lagi. Perkembangan teknologi dapat kita manfaatkan untuk membantu kegiatan berliterasi dan bernumerasi. Dan harapan atau kontribusi saya sebagai seorang guru SD yaitu untuk membangun fondasi yang kuat dalam kemampuan membaca dan menulis pada setiap siswa. Saya ingin menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan literasi dengan memberikan berbagai pengalaman baca yang menyenangkan seperti membaca bersama, mendiskusikan buku, dan menulis cerita. Melalui kegiatan ini, saya berharap siswa tidak hanya memahami teks secara teknis, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Saya juga ingin menanamkan kecintaan pada buku dan membaca sehingga siswa merasa bahwa literasi adalah alat yang membuka dunia pengetahuan dan imajinasi mereka. Dalam hal numerasi, saya berharap dapat membantu siswa memahami konsep-konsep matematika dengan cara yang menyenangkan dan aplikatif, bukan hanya untuk menghafal rumus atau angka. Saya berkomitmen untuk membuat matematika menjadi pelajaran yang menarik dengan menggunakan berbagai metode yang kreatif, seperti permainan, proyek, dan pemecahan masalah nyata. Dengan pendekatan yang interaktif ini, saya ingin membangun kepercayaan diri siswa dalam menghadapi tantangan matematika, serta membantu mereka melihat hubungan antara matematika dan kehidupan sehari-hari. Harapan saya adalah agar siswa tidak hanya menguasai keterampilan numerik, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir logis dan analitis yang akan berguna di masa depan. Dan sebagai seorang murid, harapan saya dalam kegiatan literasi dan numerasi adalah untuk mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung yang kuat, sehingga saya bisa lebih percaya diri dalam belajar dan berkomunikasi. Dalam literasi, saya ingin memahami berbagai jenis teks dan mampu menulis dengan jelas serta kreatif, baik untuk mengekspresikan ide maupun untuk belajar hal-hal baru. Di bidang numerasi, saya berharap bisa memahami konsep matematika dengan baik, tidak hanya untuk mengerjakan soal-soal, tapi juga untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Saya ingin menjadi murid yang aktif, tidak takut bertanya dan selalu berusaha untuk meningkatkan diri, baik dalam literasi maupun numerasi agar dapat mencapai hasil yang terbaik dan siap menghadapi tantangan ke depan. Sekian cerita wawasan atau literasi saya. Perkenalkan, nama saya Nurlailatul Faiza. Saya akan menceritakan tentang pengalaman literasi saya. Pengalaman saya saat pertama kali diperkenalkan pada membaca dan menulis yang berperan adalah orang tua dan kakak saya. Orang tua dan kakak saya memperkenalkan literasi dengan media benda, contohnya benda meja. Setelah saya mengetahui nama benda, kemudian orang tua menuliskan nama benda tersebut di kertas dan membaca dengan cara dieja. Kemudian saya diminta untuk menirukan sambil mengamati tulisan tersebut. Setelah saya menirukan dengan mengeja bacaan dari tulisan meja, lalu saya diperkenalkan penggalan suku kata dari meja, yaitu meja, dibaca meja. Setelah saya mampu mengeja, kemudian saya diminta untuk menyalin suku kata dari meja sebanyak 5 hingga 10 kata. Hal tersebut dilakukan secara konsisten dan berulang-ulang dengan menambah pengenalan kosakata, baik dari macam-macam benda, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya. Setelah saya mampu membaca dengan penggalan suku kata dan membaca kata, selanjutnya saya diperkenalkan pada gabungan kata. Peran dalam pengenalan literasi selanjutnya yaitu oleh guru di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Saat di TK, pengenalan literasi menggunakan media benda. Kartu bergambar dengan tulisan nama benda dari gambar pada kartu serta majalah. Pada masa TK, pengenalan literasi masih pada pengenalan kata melalui media yang digunakan. Selanjutnya, saat memasuki sekolah dasar, pengenalan literasi pada gabungan kata. Contohnya gabungan dari 2 kata, yaitu meja kotak. Pengenalan gabungan kata pada masa sekolah dasar juga dengan penggunaan media benda konkret. Pertama, sebagai seorang siswa, saya diminta untuk mengamati benda di sekitar ruang kelas. Setelah mengamati, kemudian diminta untuk menyebutkan beberapa benda, contohnya kursi. Kemudian, guru menuliskan kursi di papan tulis dan dibaca bersama-sama oleh siswa. Setelah membaca, kemudian siswa menyalin dengan menulis di buku tulis. Selain mengamati, menyebutkan, membaca, dan menyalin, pada pengenalan literasi dasar juga ada di kegiatan dikte. Misalnya guru menyebutkan meja bulat, lalu siswa diminta untuk menulis meja bulat di buku tulis dengan bantuan pengejaan huruf maupun suku kata oleh guru. Hal tersebut dilakukan secara konsisten dan berulang dengan menambah kosakata untuk mengembangkan kemampuan membaca siswa. Selanjutnya, harapan atau kontribusi terkait literasi. Harapan saya sebagai seorang guru SD adalah mampu mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dengan pendekatan yang menyenangkan dan relevan dengan perkembangan zaman. Pada pembelajaran abad 21, saya berkomitmen untuk tidak hanya mengajarkan anak-anak cara membaca dan menulis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif mereka. Saya berharap peserta didik dapat menggunakan literasi dan numerasi sebagai alat untuk mengeksplorasi dunia, memahami informasi, dan memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang interaktif, saya ingin mereka merasa percaya diri dalam menggunakan keterampilan ini untuk meraih sukses di masa depan. Kontribusi saya sebagai guru dalam mengembangkan literasi dan numerasi adalah saya akan memanfaatkan teknologi dan berbagai media pembelajaran yang inovatif. Di era digital ini, saya akan memastikan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai keterampilan dasar membaca dan berhitung, tetapi juga bisa memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi, berkolaborasi dengan teman-teman, serta mengekspresikan ide dan pemikiran mereka melalui berbagai platform digital. Selain itu, sebagai guru, saya akan berfokus pada pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kemampuan numerasi yang aplikatif. Di abad 21, keterampilan matematika bukan hanya soal menghitung, tetapi juga mengenal bagaimana anak-anak dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
Saya akan mengajak peserta didik untuk menyelesaikan masalah yang relevan dengan situasi nyata, seperti perencanaan anggaran, pengukuran, dan analisis data sederhana, agar mereka dapat melihat manfaat langsung dari numerasi. Dengan cara ini, saya berharap dapat membantu mereka menjadi individu yang tidak hanya cerdas dalam literasi dan numerasi, tetapi juga siap menghadapi tantangan global di masa depan. Demikian, terima kasih. Saya Rizky Lulu Uljana, NIM 12420159. Pengalaman saya dalam mengembangkan keterampilan literasi dimulai sejak saya kecil. Saat pertama kali diperkenalkan pada membaca dan menulis, saya merasa sangat senang karena ketika memegang pensil, saya bisa mengekspresikan diri melalui coret-coretan di atas kertas. Kegiatan sederhana ini menjadi langkah awal dalam pengenalan membaca dan menulis, yang diperkenalkan oleh keluarga saya dengan cara yang menyenangkan. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah dengan membelikan poster alfabet untuk mengenalkan huruf kepada saya. Poster ini menjadi media pembelajaran yang menarik di mana saya diajak bermain dengan huruf-huruf yang ditunjukkan secara acak. Setelah itu, orang tua saya memberikan buku bergambar dengan teks sederhana yang membantu saya mengenal huruf dan kata sambil menikmati cerita yang ada di dalamnya. Untuk mendorong semangat belajar saya dalam mengembangkan keterampilan literasi, keluarga saya membuatkan kartu-kartu dari kertas yang digunting dan ditulisi huruf alfabet, sehingga saya bisa menyusunnya menjadi kata-kata sederhana. Orang tua saya juga menyediakan pensil dan kertas agar saya bisa mengembangkan keterampilan literasi menulis saya, yaitu menuliskan nama saya sendiri sekaligus saya belajar mengenal bentuk huruf alfabet. Selain menulis dan membaca, menggambar juga merupakan bagian dari proses belajar saya. Orang tua saya sering mendiktekan huruf atau kata yang sesuai dengan gambaran saya, sehingga saya perlahan belajar mengeja kata dari hasil gambar dan tulisan saya sendiri. Dari sini, saya mulai mencoba membaca nama saya sendiri, kata-kata yang tertempel di rumah, contohnya nama-nama benda, melalui bimbingan keluarga saya ini menjadikan fondasi literasi yang kuat bagi diri saya. Ketika saya duduk di bangku SD, keterampilan literasi saya semakin berkembang. Guru saya sering memberikan tugas untuk membacakan buku cerita bergambar di depan kelas. Setelah itu saya diajak untuk menyimpulkan hal-hal penting dari cerita tersebut. Dengan begitu, saya jadi mulai tertarik untuk membaca buku yang saya sukai dengan rajin mengunjungi perpustakaan sekolah. Memasuki jenjang SMP, minat membaca saya semakin bertambah baik dan semakin luas jangkauannya. Saya mulai memiliki kegiatan baru yaitu membaca novel yang saya jadikan sebagai hobi di sela-sela waktu sekolah saya. Namun, selain membaca novel, saya juga harus membaca buku pelajaran yang mengharuskan saya untuk lebih fokus memahami materi yang ada. Guru saya sering memberikan tugas untuk meringkas bacaan yang mana mengharuskan saya untuk memahami isi teks lebih mendalam. Di SMA, kemampuan literasi saya semakin diasah. Bahan bacaan yang disediakan saat SMA lebih kompleks, sehingga perlu adanya pengembangan keterampilan abad 21 yang harus saya miliki. Bahan bacaan yang disediakan pun semakin beragam. Pada masa SMA, teknologi pun juga sudah diintegrasikan dalam mata pelajarannya, sehingga keterampilan abad 21 saya semakin terasah yang dapat saya gunakan sebagai bekal dalam menghadapi dunia perkuliahan. Saat saya kuliah, keterampilan literasi saya benar-benar diuji, terutama ketika mengerjakan skripsi. Proses ini menuntut saya membaca banyak jurnal dan penelitian ilmiah yang dapat melatih saya untuk memilah informasi yang benar. Kemampuan literasi ini sangat berdampak pada kehidupan saya sehari-hari, karena melalui pengembangan kemampuan literasi ini dapat mengubah cara berpikir saya menjadi lebih baik. Nah, dengan begitu harapan dan kontribusi saya sebagai pendidik yaitu saya dapat terus mengembangkan kemampuan literasi di berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, dan SMA. Saya juga ingin mengembangkan kemampuan dan keterampilan literasi yang sesuai dengan lingkungan peserta didik agar tercipta pembelajaran yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik. Seiring berjalannya waktu, zaman pun juga terus berubah-ubah. Saya ingin peserta didik saya memiliki keterampilan abad 21 agar mereka siap menghadapi tantangan di dunia global ini. Kontribusi saya sebagai pendidik yaitu saya akan mengintegrasikan teknologi dan media pembelajaran yang mana dapat saya gunakan untuk mendorong peserta didik dalam menggali kemampuan literasi membaca dan menulis mereka.
Demikian narasi literasi yang dapat kami sampaikan dari kelima anggota SD Negeri Kebon Baru 4 Kota Cirebon. Semoga narasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam hebat calon Bapak Ibu guru semua. Sampai bertemu kembali.